Harusnya menunjukkan sikap yang menghormati lawan bicara, menghargai dan tidak sedikit pun merendahkan orang yang sedang menjadi lawan debat. Karena seperti yang dikatakan tadi, lawan debat adalah teman berpikir, kata Pak Anies. Dan Gus Imin menunjukkan pada kita sikap yang terhormat. Dan itu semua didasari oleh apa? Semua didasari oleh etik. Kata dia, kalau etik itu dihormati, ditinggikan, maka perilaku akan mencerminkan itu. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, mengenai statementnya Pak Anies Baswedan pasca debat Cawapres kemarin ya, ketika di depan pers Pak Anies ini bilang ngomongin soal etika, menghargai orang lain, tidak merendahkan orang lain, dan mengatakan bahwa lawan debat itu ya teman berpikir gitu guys. Dari sini banyak sekali netizen yang menilai bahwa Pak Anies ini dianggapnya tidak konsisten gitu ya dengan sikap dan omongannya tidak konsisten gitu guys ya, karena dianggapnya Pak Anies ini apakah layak gitu ya mengatakan hal seperti ini, sedangkan beliau di debat capres yang kemarin terakhir ya, dia dengan Pak Ganjar ini kan sikapnya kepada Pak Prabowo ini kan seakan juga tidak beretika gitu loh guys. Bahkan Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa Pak Anies ini tidak layak ngomongin etika gitu ya. Pak Prabowo sendiri mengatakan hal itu. Nah sekarang pada debat Cawapres kemarin ya, Pak Anies ngomongin etika lagi guys. Ya akhirnya banyak gitu ya netizen yang merespon statement Pak Anies ini dan menilai ya Pak Anies ini gak konsisten ya dengan antara omongan dengan sikapnya. Kemudian banyak yang akhirnya mempertanyakan gitu loh, ketika Pak Anies ngomongin ini tuh apakah udah sadar diri. Terus juga banyak yang nyuruh Pak Anies ini tobat gitu guys, dan insyaf gitu. Jadi bagi netizen ini ya, omongan Pak Anies ini sepertinya nggak layak diomongin Pak Anies sendiri gitu, karena nggak sesuai dengan yang dilakukan gitu loh guys ya. Dan selebihnya kita akan baca lah ya sekali lagi statement Pak Anies secara lengkap gitu ya guys ya. Jadi dalam videonya ketika selesai debat Cawapres kemarin itu ya, Pak Anies di depan pers itu bicara begini guys. Kata Pak Anies, harusnya menunjukkan sikap yang menghormati lawan bicara, menghargai dan tidak sedikit pun merendahkan orang yang sedang menjadi lawan debat. Karena seperti yang dikatakan tadi, lawan debat adalah teman berpikir, kata Pak Anies. Dan Gus Imin menunjukkan pada kita sikap yang terhormat. Dan itu semua didasari oleh apa? Semua didasari oleh etik. Kata dia, kalau etik itu dihormati, ditinggikan, maka perilaku akan mencerminkan itu. Dan tadi kita menyaksikan, kata dia, saya rasa rakyat Indonesia di sini bisa menyaksikan bukan hanya gagasannya, tapi etika dalam forumnya juga ditunjukkan. Kenapa? Karena ini level nasional yang nantinya akan menjadi contoh bagi seluruh anak bangsa di dalam berperilaku keseharian. Kemudian kalau kalian lihat di sosial media, banyak sekali video statement Pak Anies ini disandingkan dengan video ketika debat Capres kemarin, ketika Pak Anies memberikan nilai kepada Pak Prabowo 11/100, nilai yang cukup rendah ya, yang diberikan oleh mantan menteri kepada seorang menteri yang masih bekerja, dimana dia sendiri ya bukan orang yang ngangkat menteri itu, tapi dia bisa menilai seperti itu guys. Nah, kenapa statement Pak Anies yang ngomong soal etik ini disandingkan dengan video ketika Pak Anies ini memberi nilai gitu kepada Pak Prabowo? Karena netizen banyak yang menganggap dua video ini tuh kontras gitu guys, sangat berkebalikan gitu loh. Jadi ketika Pak Anies ngomongin etik, apa kabar dengan ketika Pak Anies memberi nilai kepada menteri alias Pak Prabowo gitu ya, dengan nilai yang rendah banget gitu guys, 11/100. Itu ibaratnya kan 1,1 gitu kan ya. Nah,
Terus ya, kita jadi ingat gitu ya kata Pak Ganjar di video ini guys. Kalau kalian tahu di situ ya, Pak Ganjar itu ngomong konsisten itu mahal bro gitu. Jadi banyak yang menyambungkan ketiga video itu gitu. Antara Pak Anies ngomongin etika, Pak Anies memberi nilai, dan Pak Ganjar bilang konsisten itu mahal bro gitu. Jadi dari sini bisa disimpulkan ya, kesannya memang Pak Anies ini seperti tidak konsisten gitu. Seperti itu guys. Nah sekarang kita baca nih ya komentar netizen guys ya mengenai statementnya Pak Anies Baswedan yang ngomongin soal etik gitu. Yang pertama dari mas-mas ini guys ya, dari mas-mas ini sendiri kalau setelah melihat videonya Pak Anies dia tuh berkomentar begini. Karena apa? Didasari dengan etik. Dia menirukan Pak Anies ngomong gitu ya, terus dia bilang, etik yang mana? Etik yang mana Pak? Etik yang mana gitu. Dia mengulang-ulang itu, terus dia bilang juga, Pak, tobat Pak, kata dia. Jadi Pak Anies disuruh tobat gitu ya. Nah terus yang berikutnya dari Mbak ini. Setelah dia melihat video statement Pak Anies ya soal etik gitu ya. Mbak ini bilang, oh iya Pak, iya, kata dia. Iya, saya setuju sama Bapak, iya, kata dia. Iyain aja dulu gitu kan. Terus dia bilang, iya bisa-bisanya itu belimbing sayur ya kayak gitu. Nggak ada etikanya, tenang Pak. Ntar tanggal 14 Februari saya akan bilang sama warga di TPS, awas ya, jangan rusak fotonya Pak Anies dan Caimin. Jangan dirusak. Tusuk aja tuh kepala Mas Gibran atau enggak kepalanya Pak Prabowo. Jangan membiarkan gambar Pak Anies dan Caimin ini rusak ataupun bolong sedikit pun. Ingat ya. Coblos aja tuh Pak Prabowo. Kalau enggak Gibran. Yang enggak suka Gibran sama Pak Prabowo, tunggu aja tanggal 14 ke TPS. Tusuk aja tuh kepalanya gitu. Jadi kayak gitu guys ya. Komentar netizen ini menganggapnya lucu aja gitu guys. Dan sekarang kita ke komentar netizen yang berikutnya nih guys ya. Dari Mbak ini nih guys. Mbak ini malah pengen beliin kaca gitu ke Pak Anies. Jadi setelah melihat video statementnya Pak Anies, Mbak ini berkomentar begini. Bingung ngomongin etika terus perasaan ya. Padahal kata Mbak ini gitu ya, Bapak kayaknya nggak ngerti deh arti apa etika. Emang Bapak ngerti? Perasaan gimana udah sangat beretika Mbak. Setelah Pak gitu ya. Setelah debat dia salaman sama Bapak, dia hormat sama Bapak, tahu cara menghargai orang tua gitu. Tapi Bapak yang paling ngerti etika kata dia ya, tahu cara berterima kasih sama orang yang pernah nolong Bapak pun enggak gitu kata dia. Ya minimal kasih nilai itu jangan 11/100 lah kemarin gitu kata dia. Bapak lihat deh, segimana Bapak gak punya etikanya sama orang yang pernah bantuin Bapak kata dia. Bapak punya Shopee gak? Kalau gak saya check outin nih kaca. Jadi sebelum Bapak ngomong nih ngaca dulu nih, udah beretika belum ya? Baru ngomongin etika Pak kata dia. Udah napa Pak, jangan bahas etika sama rumah tanah mulu Pak. Curiga ini Bapak jangan-jangan sebenarnya adalah maklar tanah, apa sales rumah gitu Pak. Sama etika mulu yang dibahas. Bahas yang gagasan aja, gimana caranya negara ini maju gitu. Gak usah dipanjang ke etika Pak, kata dia. Wakil Bapak itu gak bisa jawab. Kenapa jadi jorok-jorok ke etika? Gimana sih Pak? Gitu. Jadi seperti itu ya guys ya, penilaian netizen. Emang akhirnya pengen dibeliin kaca, ditanya gitu ya apakah punya Shopee. Kalau enggak ya di check outin kaca. Jadi sebelum ngomong tuh ngaca dulu kata netizen tadi guys. Nah yang terakhir nih guys, dari Bapak ini nih. Nah setelah melihat videonya Pak Anies ya, Bapak ini tuh berkomentar begini guys. Itu ketawa dulu awalnya.
ngelihat videonya Pak Anies gitu ya. Entah apa yang lucu, pokoknya dia ketawa terus dia bilang, "Pak, Bapak kok pede sekali sih bahas etika," kata dia. Terus, "Emang Bapak lupa gitu ya? Kemarin itu ketika debat Capres menilai kinerja Pak Prabowo 11 dari 100. Kok sekarang percaya diri banget bahas masalah etika, Pak?" kata dia. "Emang Bapak paham masalah etika, Pak?" Dia nanya begitu, guys. Terus dia bilang lagi, "Aduh, Pak, calon pemimpin kok seperti ini. Baru kemarin, Pak," kata dia gitu ya. "Baru debat kemarin tuh, Bapak nggak punya etika sama sekali menurut saya," kata netizen ini. "Karena apa? Di debat Anda menilai kinerja orang lain 11 dari 100 lagi." Seperti itu. Terus dia ngomong lagi, "Itu Anda nggak punya etika, Pak," gitu. Dan sekarang dengan percaya dirinya Anda bahas masalah etika. "Nggak cocok, Pak, Anda jadi pemimpin, Pak," kata dia. Pemimpin itu komitmen dengan ucapannya, Pak. Dia bisa megang ucapannya sendiri, bisa membuktikan ucapannya sendiri gitu, guys. Anda ini, yang Anda ucapin hari ini aja, besok lupa. Yang Anda ucapin kemarin, besok lupa. Gimana dengan janji-janji manisnya di saat kampanye? Ketika Anda terpilih pun udah pasti lupa. Orang baru berapa hari aja Anda menilai orang dengan nilai yang rendah, Anda udah lupa. Sekarang hari ini Anda berkoar-koar bahas masalah etika orang, kata netizen ini, guys ya. Terus dia tuh agak kesel gitu ya dengan mengatakan, "Aduh, jadi marketing aja, Pak. Hebat kalau Anda jadi marketing. Asli, jangan jadi pemimpin," kata dia. "Gue trainingin nih jadi marketing, mau nggak?" Kayak gitu. Jadi dianggapnya tidak komitmen, tidak konsisten ya antara ucapan dan perbuatan. Kemarin buat apa, sekarang ngomong apa gitu, guys. Jadi banyak netizen yang menilai Pak Anies kali ini ketika ngomong ya seperti yang dikatakan Pak Prabowo, seakan omon-omon aja gitu ya, karena nggak sesuai dengan apa yang dilakukan gitu, guys ya. Dianggapnya tidak ada komitmen, tidak konsisten gitu ya antara ucapan dan perbuatan. Yang jelas ketika Pak Anies mengatakan atau membahas soal etika, banyak sekali netizen yang nggak setuju gitu ya ketika Pak Anies berbicara soal etika, karena dianggapnya sikap Pak Anies ketika debat kemarin ya terhadap Pak Prabowo ini ya tidak beretika. Seperti itu, guys. Tapi kalau menurut kalian sendiri, kalian punya penilaian seperti apa nih terhadap statementnya Pak Anies yang bahas soal etika? Jadi ketika Pak Anies bahas soal etika, menurut kalian gimana? Apakah wajar aja, cocok aja, atau menurut kalian nggak cocok, atau kalian punya penilaian sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye!